Halo, selamat malam teman-teman semua. Ini baru ada Om Bayu Genia, terus juga ada Om Bang Putra. Pasti mungkin nanti akan ada beberapa teman yang akan gabung juga sama kita. Tapi sebelumnya gue mesti melakukan sesuatu teknis, teman-teman. Jadi tunggu ya. Nah, Pas, barusan saya melakukan sesuatu yang teknis, yaitu menulis mengeja fixer Royce One. Jadi teman-teman selamat datang di acara program publik Fixer 2020 yang pertama. Nah, seperti apa itu Fixer, terus apa aja sih yang dilakukan oleh Fixer, itu nanti kita akan ngobrol lebih lanjut. Terus malam ini akan ada teman kita Bung Putra Hidayatullah dari Tikar Pandan Aceh yang akan ngobrol-ngobrol sama kita. Ini ya kami sebut mengeja fixer yang pertama, tetapi sebetulnya apa itu mengeja fixer? Sebetulnya adalah semacam kongko-kongko lah antara teman-teman kolektif-kolektif di apa yang dibaca oleh Fixer 2020 ini. Nah, mungkin untuk mempersingkat waktu karena sebetulnya kita hanya punya waktu yang terbatas, saya akan langsung ini aja dulu akan mengundang Om Putra masuk dan juga nanti ada satu teman nih, ini dia spesial sehingga nggak boleh disebut namanya untuk masuk juga. Sebelumnya gua Berto, salah satu tim peneliti dari Fixer 2020 yang juga sehari-hari di Good School, salah satu koordinator subjek belajar, terus juga ini ya di beberapa kegiatan lain. Nah, ini siapa nih sedang berputar-putar. Wow, yang muncul pertama adalah Ajeng Nurul Aini. Ajeng Nurul Aini akan mendapatkan hadiah karena nongol pertama. Spesial pakai telur. Spesial pakai telur. Hai. Dan juga ini ada Bang Putra dari Aceh. Apa kabar nih Om Putra? Ya, baik, luar biasa. Luar biasa Hai ya. Putra. Selamat malam semuanya. Hai semuanya. Sedangkan kalau Ajeng nih secara setting sih berada di sebuah tempat yang tidak terlalu asing ya. Dia berada di Good School gitu. Benar-benar. Di Good School dan sedang hujan di Jakarta. Di sini juga. Nah, itu jadi malam ini kita akan ngobrol-ngobrol tipis-tipis lah ya tentang Pixar. Tapi mungkin sebelumnya jadi teman-teman, Pixar itu 2020 ini kita menghadirkan ini ya sebuah buku sebetulnya, yang merupakan berisi hasil pembacaan dari para tim Pixar, tim peneliti. Terus juga kita mengundang beberapa penulis dari kolektif-kolektif, perwakilan ataupun kadang-kadang juga ditulis secara bersama-sama berjamaah. Terus juga kita mengundang beberapa penulis tamu ya. Nah, salah satunya adalah Putra ya Cen ya. Terus siapa lagi? Dari 9 yang kita memang undang ya buat memberikan
tulisan di dalam buku Fixer ini ya, salah satunya Tikar Pandan diwakili oleh Putra. Di buku Fixer ini sebenarnya memang ini kan jadi semacam salah satu bentuk yang tadi Barto bilang ya, hasil pembacaan dari riset kita yang sebelumnya. Mungkin bedanya kalau ada kawan-kawan yang pernah dengar sebelumnya tentang Fixer itu sendiri atau pameran Fixer itu kan pertama dilakukannya di 2010. Memang pada saat itu bentuknya langsung dalam format pameran dan kurasi gitu. Nah yang kali ini sebenarnya salah satunya juga karena terjadi pandemi di dalam proses riset waktu itu. Jadinya kita juga memutuskan untuk membuat bukunya terlebih dahulu. Nantinya mungkin ada dalam format pameran, masih dalam pembicaraan. Balik ke buku, jadi di buku itu sendiri sebenarnya kita juga mencoba buat semacam kayak apa tuh ya, bagian atau bab gitu atau kategori. Itu ada yang pertama masa depan kolektif, ada ketersebaran kolektif, lalu ada artistik dan estetik kolektif, dan yang terakhir usia kolektif. Nah, bagian yang Putra tuliskan ini dari mewakili Tikar Pandan ini ada di sesi usia kolektif. Usia kolektif, betul. Betul. Jadi memang ya dari judul yang sekarang kita coba obrolkan ini, itu memang bagian dari tulisannya Putra. Judulnya apa? Judulnya sih dari Tikar Pandan. Dari Tikar Pandan untuk Fixer. Ya, cuma memang fokusnya lebih ke pergerakan kolektif di Aceh lah. Lebih. Nah, mungkin Om Putra ini ya, bisa dibilang, gua nggak tahu nih generasi keberapa lah dari Tikar Pandan ya. Jadi gimana tuh pertama kali bersinggungan dengan, kita tahu kan di situ ada abang-abang ya, ada yang gua tahu banget, Bang inilah Azhari, Bang Azhari Ayu. Gimana cerita awal-awalnya tuh? Awal-awal aku belum masuk ke Tikar Pandan atau awal-awal Tikar Pandannya sendiri nih? Kamu di Tikar Pandan dulu. Oke, ya. Mungkin di awal perlu sedikit memberi ini ya. Pertama memang tidak mudah untuk bicara soal sejarah kolektif ya. Kayak Tikar Pandan dan lain, karena ada beberapa keterbatasan soal misalnya kayak di sini belum ada semacam satu disiplin untuk mempelajari tentang sejarah seni misalnya. Kemudian juga persoalan lain yang paling dominan itu soal arsip gitu ya, sangat lemah di arsip, dan itu membuat kita aku secara pribadi kesulitan sebenarnya untuk bicara lebih luas. Tapi beruntungnya kalau bicara soal Tikar Pandan, mungkin aku bisa sedikit berbicara tentang Tikar Pandan karena punya pengalaman pribadi, punya interaksi dengan orang-orang yang kebetulan punya histori tentang bagaimana kolektif ini dulu berdiri gitu. Nah, kalau saya pribadi bergabung di Tikar Pandan itu awalnya sih dari kelas menulis ya. Dari kelas menulis yang dilakukan oleh Sekolah Menulis Dokarim, dan kemudian saya tergelincir begitu jauh ya. Itu salah satu proses yang berapa itu, Put? Yang saya nikmati. Ya, itu tahun-tahun 2012, 2013 lah ya, 2013-an, dan itu proses yang sebenarnya juga sangat saya nikmati gitu selama proses. Dan apa yang menarik ketika bicara Tikar Pandan itu terutama dalam hal ini karena datanya langsung saya langsung punya akses ya, kayak pengalaman pribadi, dan saya juga berpraktik di Tikar Pandan. Tetapi selain itu Tikar Pandan juga salah satu kolektif paling tua ya, terutama setelah reformasi, setelah Orde Baru, dia itu kolektif paling tua yang ada di Aceh.
Kemudian Tikar Pandan juga dia menawarkan semacam antitesa ya terhadap praktik seni yang dominan di Aceh. Jadi selama sebelum Tikar Pandan ya, saya juga melakukan riset sederhana soal bagaimana Orde Baru membentuk kebudayaan di Aceh ya. Salah satu ciri utamanya itu adalah adanya depolitisasi kebudayaan yang itu bisa dilihat dari karya-karya seni misalnya di Aceh. Pada waktu awal-awal itu sering misalnya dia seni-seni yang apolitis ya, kayak tidak bicara sesuatu yang hubungan dengan sosial, kemudian dia dominan soal abstrak, kaligrafi dan pemandangan. Nah, Nah, jadi kemudian muncul Tikar Pandan yang menarik di sini adalah dia semacam mencoba memberi semacam respon antitesa terhadap kecenderungan ini gitu. Dan mungkin juga kita kan muncul pertanyaan, itu kan nggak lahir tiba-tiba ya. Kenapa muncul tiba-tiba antitesa itu kan tidak muncul dengan sendirinya. Nah, sedikitnya saya mencatat ada beberapa faktor ya. Pertama adalah setelah lengsernya Orde Baru di Reformasi Aceh. ya, era-era itu ya. Ya, reformasi. Era-era itu ya. Iya, itu mulai muncul semacam kesadaran baru soal munculnya berita yang selama ini tidak diketahui, adanya kekerasan, adanya penyiksaan, kemudian adanya kasus-kasus operasi senyap, kemudian ada rumah gedung dan lain sebagainya. Dan ini kemudian menjadi satu kesadaran untuk melihat ulang gitu ya. Kemudian yang kedua adanya pengalaman pribadi masing-masing kawan-kawan ya. Waktu itu masih SMA mereka. Orang-orang Tikar Pandan kayak Azhari, Yulfan, Reza Idria, mereka masih SMA dan mereka melihat apa yang terjadi sehari-hari di kampung ya. Ada kekerasan dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga yang paling penting juga adalah mereka mulai terhubung dengan mahasiswa, aksi-aksi mahasiswa. Jadi mulai ada diskusi, mulai menemukan literasi ya. Jadi pengalaman pribadi, kemudian soal literasi dan juga diskusi-diskusi tadi kayak bahan yang kemudian meramu arah Tikar Pandan kemudian gitu. Terutama dalam hal cara melihat kesenian dan dalam berpraktik dengan terutama menggunakan pendekatan kebudayaan. Kira-kira mungkin itu ya sebenarnya itu yang terjadi ketika pasca reformasi. Tapi kemudian apa yang terjadi di Aceh berbeda dengan di tempat-tempat lain di Indonesia yang relatif mulai menikmati angin segar reformasi ya. Di Aceh kita ditimpa oleh hal lain yaitu adanya darurat militer. Karena kondisi makin memburuk jadi ada semacam kalau kata orang Aceh istilahnya baru keluar dari satu kegelapan masuk ke peristiwa yang lain. Kalau ya. itu Jadi itu satu hal yang harimau masuk ke kulit singa gitu ya, kalau pepatah Indonesia ya. Iya betul. Kalau orang Aceh bilang itu tubiat dari abah harimau tamang lah abah buaya. Keluar dari mulut harimau masuk ke mulut buaya. Jadi itu yang kemudian menjadi satu tantangan baru yang mungkin ada satu peristiwa yang menarik yang mungkin cukup bisa menjelaskan bagaimana tentang praktik kesenian dan ruang pada waktu itu ya. Jadi pernah waktu peluncuran jurnal kebudayaan pertama Komunitas Tikar Pandan, jurnal Titik Tolak, itu peluncurannya dilakukan di rumah sakit jiwa bersama orang-orang gila. Jadi orang gila diajak baca puisi. Itu tahun 2003. Tahun 2003 pas setelah pemberlakuan darurat militer. Jadi semua ruang-ruang budaya seperti taman budaya, kemudian jadi tempat mulai ada parkir truk Rio militer, kemudian di kampung-kampung mulai terjadi perang dan beberapa tempat kayak rumah sakit juga tidak bisa karena rumah sakit juga tempat misalnya ada orang perang dibawa ke rumah sakit juga tidak asing untuk dijadikan, tidak mudah untuk dijadikan sebagai ruang-ruang diskusi ya. Akhirnya mereka menemukan satu ruang di rumah sakit jiwa gitu. Jadi dalam suasana yang mencekam dan wajah yang murung juga gitu ya. Jadi peluncuran itu dilakukan dan orang gila yang diminta baca puisi kemudian dan kalau kata Zahari cuma orang gila yang pada waktu itu terlihat ceria dan bahagia ya. Yang lain memang sedang murung dan memikirkan bagaimana situasi yang mencekam yang tidak kondusif ya.
Kemudian dari situlah bagaimana kemudian soal ruang, soal kemudian memperjuangkan ruang. Juga kemudian Tikar Pandang mulai bergerak di bidang literasi karena dianggap itu bagian penting ya, bagi sastra, puisi, teater, dan juga mengabarkan hal-hal yang tidak terkabarkan dari kampung-kampung. Misalnya ada peristiwa-peristiwa karena waktu itu media tidak bisa berbicara secara leluasa. Akhirnya pendekatan kesenian ya, pendekatan seperti teater dan sastra mencoba mengabarkan apa yang terjadi di akar rumput, Dan ketika itulah kemudian seni-seni mulai bercorak emansipatoris. Jadi mulai ada kesadaran untuk dalam tanda kutip counter hegemoni lah terhadap apa yang berlaku dominan pada waktu itu. Oke. Ya, kira-kira kurang lebih begitu ya, menjadi titik awal, titik tolak lah. Saya menyebut itu titik tolak ya. Kemudian menjadi konsep berpikir, arah kolektif di Aceh, terutama Tikar Pandang. Nah, tadi berarti memang awalnya geraknya itu di itu ya, sastra dan teater ya, berarti di Tikar Pandang. Iya, betul sekali. Geraknya lebih sebenarnya storytelling ya, dan sastra dan teater itu sebenarnya bagi saya pribadi juga masih menjadi pertanyaan kenapa tidak ada katakanlah misalnya seni rupa, tapi ada beberapa seniman yang individu ya kemudian bergerak di seni rupa yang kemudian juga tergabung dengan kawan-kawan di komunitas Tikar Pandang, tapi itu tidak menjadi begitu dominan. Ada alasannya nggak, Put, kenapa? Soalnya itu juga memang pertanyaan kita juga sempat di tim penelitian waktu pas ngebaca meriset hasil ngobrol sama kayak semacam pendekatan artistik kawan-kawan ini. Kebanyakan itu di area timur atau misalkan ya bahkan sampai ke di Irian gitu ya. Itu rata-rata pendekatannya memang Papua jeung Irian. Ya, Papua, sorry. Papua. Itu lebih ke teater, sastra dan literatur. Ya, mungkin saya nggak bisa bilang tidak ada. Barangkali ada individu-individu yang mencoba melakukan gambar-gambar. Ada, kalau kita cari ada tema kayak Mahdi Abdullah dan lain sebagainya ya. Ada beberapa perupa. Tapi di Tikar Pandang sendiri formasi, karena di Tikar Pandang ada sastrawan, kemudian ada aktivis, kemudian ada praktisi hukum, kemudian juga ada orang teater. Barangkali dari segi formasi di Tikar Pandangnya sendiri yang kebetulan tidak di awalnya tidak ada yang dari perupa, tapi belakangan ada ya kemudian menjadi bagian dari punya semangat yang sama. Tapi secara rupa ada juga kita bisa tracking ya, ada beberapa pergeseran dari kecenderungan menggambar pemandangan misalnya, kemudian mulai ada gambar yang mulai menggambar peluru, mulai menggambar senjata. Jadi itu mulai ada sih sebenarnya. Menggambar senjata. Dan mungkin kalau yang lain misalnya karena kalau soal pameran juga kesulitan ya pada waktu itu ya, karena ini, dan hal yang paling mungkin dilakukan itu adalah kayak penyebarannya kayaknya lebih mudah melalui literasi, melalui cerpen, dan saya rasa begitu. Kakak Bel. Suara kita masih echo nggak ya? Tadi kayaknya ada beberapa yang mungkin bisa di. Iya sih. Semoga apa karena pakai earphone ya? Coba lu buka. Kalau gua buka soalnya di sini hujan. Bentar. Nah, iya sih. Sekarang masih echo atau? Masih sih. Masih. Bentar. Teman-teman kita agak sedikit teknis dulu ya. Nah, tunggu ya. Oke, sekarang kayaknya udah lebih bagus ya.
ya lebih Tapi kalau menyenangkan. menurut gue sih kalau memang tetap eko nggak apa-apa lah kita nongkrong lah seperti biasa setiap tongkrongan pasti ada gangguan-gangguan kecil lah ya. Yang semoga di kemudian di tongkrongan berikut lebih santai, lebih sudah bisa terpecahkan gitu ya. Nah, nah tadi kan bicara tentang soal teater, terus ada teman-teman yang juga dari bidang lain hukum gitu ya masuk ke Tikar Pandan gitu ya. Nah, Tikar Pandan dari dulu sampai sekarang, apakah ada perubahan atau ada pandangan terhadap spesifikasi seni gitu? Maksudnya ada seni rupa, ada apa gitu? Apakah itu menjadi sebuah problem atau gimana ya? Nah, sejauh saya berpraktik di Tikar Pandan, problem-problem itu tidak secara spesifik, secara seni itu jarang menjadi sebuah isu, ya. Tidak ada, karena seni selama ini memang dilihat bagaimana ia mampu menjadi semacam medium untuk berkomunikasi dengan orang-orang bawah gitu. Karena ada beberapa sebenarnya yang tadi itu kayak dari hukum itu mahasiswa mereka, ketika dari hukum kan ada aktivis mahasiswa ya, mereka ini awalnya aktivis mahasiswa, seniman aktivis dan aktivis mahasiswa. Jadi kemudian apa yang mendesak pada waktu itu adalah persoalan bagaimana hal ini disampaikan gitu. Jadi kemudian mediumnya tidak menjadi terlalu hal yang menjadi isu yang penting untuk terlalu dibahas ya, seperti di tempat lain. Saya nggak tahu apakah ini dilihat sebagai sebuah kekurangan atau sebuah kelebihan ya. Tapi memang tidak ada diskusi misalnya dari teater, misalnya kita dari realis menjadi surrealis, atau dari seni rupa misalnya dari sastra misalnya dari ini. Barangkali jika ada penggunaan ke arah itu hanya sebagai strategi saja. Sebagai strategi agar ini tidak terlalu gamblang, atau bagaimana agar ini tidak terlalu terbaca oleh hal-hal yang menghambat begitu ya. Jadi belum ada diskusi di sini, mungkin bisa dilihat juga sebagai sebuah kekurangan juga dalam hal bagaimana misal laju corak kesenian, misal perkembangan seni itu sendiri, mungkin itu jadi sebuah isu juga. Tapi karena dari awal memang semangatnya itu kayak semangat emansipatoris, bagaimana skill yang dipunya ini mampu menjadi alat untuk membawa semangat emansipatoris kepada orang-orang terutama yang di grassroots gitu. Dan ini yang saya rasa yang menjadi, saya sebut tadi, antitesa terhadap bentuk-bentuk seni yang ada di sebelumnya, kecenderungan yang ada di sebelumnya. Nah, ya mungkin dalam pembacaan kami yang Fixer 2020 ini kan Tikar Pandan menjadi sesuatu yang cukup menarik karena selain ini minta maaf nih teman-teman dan juga Putra ya, gue pakai pembeda antara Jawa luar Jawa nih, ini minta maaf sebelumnya nih tapi Kau tidak dimaafkan. nah, Jawa adalah kunci. Itu sudah. Nah, ini kan kita melihat Tikar Pandan kan udah cukup lama ya kiprahnya ya, secara hitungan waktu lah. Dan itu tentu saja tidak mungkin keterbatasan kami juga. Tidak banyak kita temukan di luar kolektif-kolektif di luar Jawa gitulah, katakan gitu. 19 tahun ya kurang lebih ya. Nah, dan posisinya yang berada di Aceh dengan segala dinamika yang sedikit banyak tadi kan udah diceritain Putra itu gitu. Nah, sebetulnya bertahannya Tikar Pandan selama itu tuh gimana sih? Apa sih yang bikin bisa sampai sekarang masih ada gitu? Meskipun password akun IG-nya kelupaan ya. Jadi miminnya siapa? Miminnya siapa? Bukan lo ya? Iya. Aduh, terlalu banyak mimin makanya. Ya, ini pertanyaan yang menarik juga ya. Tapi terus terang belum terpikirkan juga kenapa akan muncul pertanyaan seperti ini gitu ya. Dan belum terpikirkan kenapa Tikar Pandan bisa bertahan selama ini ya.
Eh, barangkali, wah, ini kalau mau saya cari jalan pintas ya mungkin saya jawabnya magis. Sesuatu ini, sesuatu yang Tapi magis. bukan realisme magis lah ya. Tapi, Tapi bukan realisme magis. aduh, apa ya? Barangkali karena ikatan perkawanan ya, ikatan perkawanan yang barangkali ketika kita sudah melalui banyak gelombang yang tidak mengenakkan dalam hidup ya, barangkali itu akan menjadi biasanya lazimnya seperti itu. Ada orang-orang yang sudah melewati hal-hal yang bersama-sama, hal-hal yang tidak mudah dalam kurun waktu tertentu, itu biasanya ikatannya itu akan lebih ini ya, akan lebih. Dan juga soal barangkali diikat oleh cara pandang, diikat oleh cara melihat persoalan yang barangkali sudah berbeda, tapi secara pola itu masih sama dengan apa yang terjadi di masa lalu misalnya ya. Jadi barangkali ada diskusi-diskusi yang saya pribadi misalnya kadang-kadang jarang menemukan diskusi seperti ini di ruang-ruang lain. Jadi itu kayak kadang-kadang kalau saya pribadi misalnya ingin mendengar diskusi yang lebih punya sudut pandang yang berbeda, yang lebih mendalam, yang lebih melihat dengan cara sudut pandang banyak perspektif yang katakanlah dalam tanda kutip kritis gitu ya. Jadi saya ada ruang seperti ini dan beberapa orang meskipun tidak banyak ya, ini semacam ruang untuk berbagi soal-soal seperti ini. Saya kira mungkin itu yang menjadi yang masih membuat tikar pandang masih ada ya, meskipun mungkin performanya tidak lagi seaktif dulu gitu ya, seenergik dulu gitu. Tapi bisa jadi, nah ini menariknya di sini itu nanti kalau kita tanya sama yang lain mungkin jawabannya akan lain lagi. Jadi saya suka di tikar pandang itu juga diversity-nya itu gitu. Jadi kalau saya tanya sejarahnya aja lain orang lain cerita gitu. Banyak versi ya. Tapi kalau iya, kalau dari yang saya alami yang ini mungkin itulah yang kira-kira mungkin belum cukup mewakili. Nanti saya bisa tanya lagi, diskusi lagi soal barangkali karena ini sesuatu yang tidak kita pikirkan juga kenapa bisa sampai sekarang ya. Yang penting jalan terus tiba-tiba loh udah 19 tahun gitu kayak gitu kali ya. 19 tahun gitu kayak gitu kali ya. Iya, iya. Iya. Nah, kalau di tikar pandan sendiri berapa orang sekarang Putra yang lumayan aktif atau yang bolak-balik gitulah. Ya, yang masih sering bolak-balik ke secret atau ke tempat tikar pandang, ke ruang tikar pandang itu kayak ya ada aku, kemudian ada Fauzan Santa, ada sekitar 5 orang lah. Ada 5 orang, tapi kadang-kadang ada anak-anak muda yang kemudian suka ketemu nongkrong dan mereka kadang-kadang juga mendiskusi persoalan mereka sendiri ya, apakah apapun soal kuliah, soal pendapat mereka terhadap satu peristiwa, kadang-kadang mereka berdiskusi di tikar pandang. Tapi meskipun mereka tidak punya ikatan apa, dan nanti orang-orang itu terus berganti gitu. Kalau soal ruang sendiri selama 19 tahun perubahannya gimana tuh? Nah, barangkali ini satu, mungkin kalau ruang bisa dilihat dari dua hal ya. Kalau ruang dalam artian fisik, memang tikar pandan belum punya punya tempat sendiri. Dari dulu masih berpindah-pindah dan ini lumayan menguras energi juga ya, berpindah dari tempat ke tempat yang lain, kemudian memikirkan cara bagaimana untuk bisa tetap bertahan, mencari ruang. Itu satu tantangan yang kadang-kadang lumayan membuat kita berpikir keras ya. Kemudian di sisi lain, kalau dalam artian ruang dalam artian abstrak ya, tidak artinya bukan yang konkret gitu. Memang ini satu isu yang sedang coba aku lihat lagi ya, memang tidak ruang-ruang untuk bicara seperti dulu, mungkin tidak seleluasa atau tidak
seperti yang sebelumnya lah ya, karena banyak faktor-faktor, termasuk diantaranya eh, eh, beberapa orang-orang yang di Tikar Pandan ini kadang-kadang menjadi apa, ini kan namanya kolektif ya, di mana tinggal bersama, hidup bersama ya, dan apa, relasi hidup bersama itu terkadang dia punya intensitas yang berbeda-beda, apalagi ketika orang mulai berkeluarga, mulai punya apa, hal-hal lain gitu, yang itu sedikit banyaknya mulai memberi dampak gitu terhadap bagaimana kita melakukan ekspansi ruang gitu. Ditambah juga dengan isu lain, soal isu misalnya anak-anak muda ya, soal barangkali isu regenerasi ya, isu regenerasi yang mungkin ketika saya coba diskusikan dengan beberapa orang ini di sini ada menyebutkan bahwa ini bukan organisasi mahasiswa yang apa, organisasi politik mahasiswa lah ya, yang udah ada kaderisasi dan lain sebagainya. Itu udah clear tuh ya. Yang perlu dikaderkan ya. Jadi Tikar Pandan tidak mau seperti itu, jadi memang dilepaskan, tapi memang barangkali semangat zamannya belum bertemu lagi gitu. Barangkali ada formulasi baru yang harus disesuaikan dengan zaman gitu, karena ini caranya mungkin sudah agak old school kali ya. Jadi butuh dengan generasi milenial, dengan tantangan-tantangan baru, barangkali perlu satu format baru yang perlu dipikirkan ulang gitu. Iya. Pengen tanya sama Putra, kalau kan sebenarnya ini ada di tulisan Putra ya, itu ada menyinggung soal perubahan gerakan dari Tikar Pandan itu terlihat pada saat sebelum gempa di Aceh itu tahun 2004, itu berubah pada saat setelahnya gitu, pasca 2004. Bisa diceritain nggak perubahannya itu, dan terus kayak yang terjadi dengan kawan-kawan atau komunitas lainnya di Aceh itu gimana tuh pada saat itu? Apakah mereka juga sampai saat ini belum berubah semua fokusnya atau gerakannya, atau ada juga yang dia masih tetap? Pertanyaan yang menarik ini ya. Ini saya sebenarnya bikin beberapa timeline ini ya. Ada titik tolak ya, ada titik saya menyebutnya titik wangi ya, ada titik lemah juga gitu ya. Dan titik balik ya. Jadi sebenarnya kalau bicara soal tadi yang saya ceritakan di awal tadi itu adalah soal titik tolak ya, kenapa dia hadir gitu ya. Nah, soal kemudian ada titik wangi ya. Kita menyebutnya titik wangi karena apa? Setelah susahnya ruang tadi dari rumah sakit jiwa tadi ya, dan keterbatasan ruang-ruang tadi, kemudian terjadi gempa dan tsunami itu tahun 2004, dan itu lumayan memberi dampak, tidak hanya sebenarnya untuk Aceh, semua ini memberi dampak yang luar biasa tsunami. Dan juga ada dua hal yang dihasilkan, ada dua hal yang terjadi setelah tsunami itu. Pertama adalah Aceh mulai terbuka untuk mata dunia ya. Orang-orang mulai mengirim bantuan, mulai terjadi akses terhadap dunia luar yang sebelumnya sangat terkunci ya, selama Orde Baru, kemudian juga waktu sebelum Orde Baru juga agak tidak terbuka ke publik, ke dunia luar. Tapi ketika tsunami itu jadi pintu di mana ada interaksi ya dengan dunia luar ya. Mulai ada, kalau kita sekarang pergi ke Blang Padang, salah satu taman di Aceh itu ada ruang publik ya, maksud saya itu ada banyak tugu World Thanks, lagi tugu terima kasih untuk dunia. Jadi ada terima kasih untuk Belgia, untuk Inggris, untuk semua negara-negara, untuk Timur Tengah, ada beberapa negara yang memang banyak sekali negara yang memberi bantuan ya, menolong Aceh pada waktu itu ya. Jadi dibikinlah tugu semacam ucapan terima kasih ya terhadap orang-orang yang sudah mau membantu. Dan ini membuat Aceh terbuka, dan ini kemudian yang kedua itu juga melahirkan satu diskusi baru bagaimana arah Aceh gitu ya, dan kemudian muncul gagasan soal perdamaian gitu. Aceh kita harus berdamai dari perang. Jadi sudah hancur oleh perang, kemudian hancur lagi oleh
oleh bencana. Jadi kita harus berpikir cara hidup yang baru ini. Jadi akhirnya ada keputusan MOU Helsinki untuk berdamai ya, antara TNI dan GAM itu kemudian memutuskan berdamai, dan itu memberi dampak perubahan sosial yang sangat signifikan ya. Kalau dulu nggak bisa keluar malam, orang kemudian bisa keluar malam. Kalau dulu jam 6 sudah tidak boleh lagi jualan, sekarang orang udah mulai bisa jualan lagi gitu perlahan ya. Dan tentu juga berdampak terhadap kolektif. Dalam hal ini kita melihat Tikar Pandan secara posisi dia semakin menguat karena dia sudah mulai ada kawan jejaring, ada kawan di Paris, ada kawan di Belanda, ada kawan di Asia Tenggara, kemudian ada kawan, kemudian juga itu semakin kuat secara posisi ya. Dan di sisi lain perdamaian juga memberi dampak baru, misalnya Tikar Pandan mulai leluasa masuk ke kampung-kampung melalui TV Engong yang Agus Nur Amal misalnya mengakses masyarakat, dan maksudnya mereka kemudian menjadi lebih leluasa dalam hal praktik ya. Nah makanya ini disebut kami menyebutnya itu titik wangi ya. Jadi Tikar Pandan sudah wangi ya, dulu bau keringat gitu ya, jadi sekarang sudah wangi ya. Jadi sudah kemana-mana sudah bisa pergi dengan mobil misalnya ya, bisa akses termasuk misalnya ada bikin kelas menulis Dokarim yang saya rasa cukup, bagi saya pribadi cukup memberi kontribusi ya, terutama generasi muda ya, kayak generasi aku kemudian beberapa orang yang lain itu cukup memberi kontribusi ya saya rasa, karena yang diajarkan bukan hanya soal teknis tapi juga cara berpikir ya, dengan semangat emansipatoris tadi. Jadi termasuk kemudian ada redaktur kayak Nirwan Dewanto, Nirwan Arsuka, kemudian mereka datang ke Aceh difasilitasi untuk memberi pelajaran atau memberi materi lah istilahnya terkait nulisan itu ya, nulisan sastra. Ya. Tapi dan ini lumayan signifikan lah. Baru titik wangi nih, Jang. Iya. Ya, titik tolak, titik ini, wangi. Banyak Titik dua belum. ini banyak sekali Oh iya benar. jadi sangat Tikar Pandan sangat banyak ke program, kemudian banyak seniman yang juga bisa diterbantukan, dan banyak kegiatan yang ya lagi-lagi mungkin beberapa banyak tidak terarsipkan, ya kekurangannya itu ya tidak terarsipkan, tapi banyak sekali kegiatan dan banyak sekali hal-hal yang bisa dilakukan, dan ya jejaring dan lain sebagainya. Jadi menjadi salah satu kolektif yang sangat signifikan. Tapi kalau dengan kawan-kawan lainnya di Aceh, dengan kawan-kawan kolektif dan komunitas lainnya di Aceh, gimana tuh posisi Tikar Pandan saat itu? Atau ya apakah jadi ada semacam gerakan bersama atau kegiatan yang menghasilkan sesuatu gitu dari ya. Mungkin kalau tadi dibilang bahwa Tikar Pandan pasca reformasi adalah yang tertua, beberapa orang yang terlibat di kayak ada sekolah menulis Dokari, beberapa anak-anak mudanya kemudian juga tergerak untuk bikin kelompok sendiri gitu. Akhirnya jadi kelompok kolektif sendiri ya. Jadi ada dari Tikar Pandan, kemudian mereka yang ini jadi bikin kolektif sendiri, perkumpulan sendiri. Tapi tetap menjalin hubungan dengan Tikar Pandan gitu. Jadi kita punya kelas bersama, kelas belajar menulis tidak hanya dengan kolektif lain, tapi ada kadang-kadang ada jurnalis, ada sastrawan yang dari luar, yang individu misalnya, juga ada perupa, itu tergabung bersama untuk belajar bersama. Waktu itu terakhir kita pernah bikin kelas sama Azhari Ayub. Jadi ada jurnalis, ada beberapa seniman, perupa yang kemudian mencoba belajar menulis lah ya, belajar menulis ini yang sampai sekarang masih berlanjut. Bahkan malam ini selesai tarawih nanti akan ada kelas menulis juga gitu. Jadi itu yang masih berlanjut lah ya, meskipun tidak sesignifikan dulu. Paling misalnya ada 6 orang, 8 orang, nggak banyak kayak dulu. Nah,
Ini Mungkin ini sorry Put. yang menjadi ya Mungkin penjelasan Putra ini nyambung dengan pertanyaan Om Alin Caniago nih ya. Ini mungkin juga ke teman-teman fixer juga, penelitian fixer sendiri. Ini nanya pertanyaannya, kok cuma tingkat pandang kolektif di Aceh? Apa kurang riset apa gimana gitu ya? Nah, pada kenyataannya memang kalau dari penjelasan Putra tadi, cerita Putra itu kan banyak kolektif di Aceh yang berjejaring dan bikin kelas bareng dan lain sebagainya kalau tadi contoh kegiatan dari Putra ya. Nah, cuma pembacaan dari fixer nih yang memang tikar pandan gitu itu gimana, John? Bisa kasih tipis-tipis, ntar gue tipis-tipis lagi juga. Boleh juga lemparannya nih. Sebenarnya kalau kita dari awal itu pada saat melakukan riset memang di awal cukup banyak banget ya yang masuk ke dalam data kita gitu, dan itu sifatnya pada saat itu kayak ya udah kita data semuanya dari yang kita ketahui dulu, lalu juga sempat kita coba menanyakan beberapa data komunitas ke beberapa lembaga yang kita juga kenal, misalkan ada dari kawan-kawan di KSI, terus juga dari Dikbud juga ada ya Tok ya? Ada gitu memang. Terus ini Yayasan Kelola, terus teman-teman Sinema Poetika juga kita tanyakan kan? Untuk yang komunitas film pada saat itu. Tapi memang untuk riset fixer yang kali ini kita coba memang kerucutkan gitu, sampai pada akhirnya untuk di Aceh kita coba angkatnya tikar pandan, walaupun memang pastinya banyak banget kolektif yang lainnya, bahkan di daerah lain juga kita sempat ini banyak banget ya, tapi karena fokus kita juga sekarang lebih ngebahas tentang strategi keberlanjutan, baik gagasan tapi juga ekonomi mandiri gitu ya dari masing-masing komunitas atau kolektifnya. Jadi itu yang membuat kita untuk memasukkan atau paling enggak lebih jauh mengetahui dengan tikar pandan bulu. Tapi kedepannya tentunya bisa akan terus ya berlanjut atau bertambah gitu. Ya mungkin ini sentilan dari Om Ali ini menarik ya, dan juga memang itu salah satu mesti diakui juga keterbatasan dalam pembacaan dari. Sorry, gue nambahin dikit Tok. Karena baca komennya Om Alian emang gitu. Karena kan Om Alin, karena judulnya kolektif Aceh bukan tikar pandan. Sebenarnya ini juga sih Om, karena series ngobrol ini tuh bagian dari isi buku fixer gitu. Karena kita memang mengundang tikar pandan sebagai salah satu kontributornya. Tapi yang dibahas memang ini untuk yang sekarang ini dilihatnya dari sisi tikar pandannya, tapi juga tadi ngebahas apa juga yang terjadi dengan kawan-kawan atau komunitas lainnya di tikar pandan di Aceh seperti itu. Dan itu sih memang perlu diakui juga bahwa ada keterbatasan dalam soal riset ya secara waktu dan juga itu memang kita sadari betul dari awal gitu, dan ketika kita mulai menjalankan ini juga kebetulan banget muncul juga direktori kolektif yang diterbitkan oleh Whiteboard Journal sama Whiteboard Journal sama British Council. Nah, kita di Fixer mencoba mencari enggak semacam direktori seperti itu yang mengumpulkan sebanyak-banyaknya, tapi kita memang berupaya untuk membaca secara keseluruhan tadi. Meskipun tentu saja ini juga kemungkinan untuk pembacaan yang dari perspektif tertentu itu sangat mungkin ya. Mungkin teman-teman nanti kalau bukunya udah terbit di awal Juli nanti kita rencanakan bisa melihat, dan mungkin dari situ kita bisa diskusi lebih banyak nih untuk menambah perspektif dan juga untuk menambah ini kita juga gitu menambah scoop perkolektifan yang bisa kita jangkau gitu ya Jung ya. Dan
Dan ini sih memang seperti yang Ajeng bilang tadi, kita awalnya sekitar seratusan lebih apa berapa deh, seratusan lebih yang kolektif. Terus juga sebetulnya ada problem dengan pandemi yang membuat kita sempat beberapa bulan tuh bingung nih ini gimana caranya gitu-gitu kan, mengakibatkan cukup ini, tapi akhirnya kita bisa berstrategi dengan ngobrol-ngobrol online kayak gini dengan teman-teman kolektif, sehingga itu mengakibatkan dan juga dengan kita punya beberapa kriteria yang nanti teman-teman bisa baca di buku juga, kriteria dalam pengertian untuk bisa mana nih yang kita baca dulu dan kita ambil sebagai sampling, sebetulnya sampling untuk melihat secara keseluruhan. Jadi kita mencoba ya, ini uji coba juga, kita mencoba untuk membaca beberapa yang kita anggap dengan beberapa kriteria yang coba kita bikin atau beberapa nilai yang coba kita bikin, untuk kita mengasumsikan untuk itu bisa membaca perkembangan secara keseluruhan dari kolektif di Indonesia. Meskipun kita juga menyadari bahwa upaya untuk mengambil beberapa sampling sebagai penggambaran keseluruhan itu tidak mungkin menangkap semua varian yang ada di kolektif ini di Indonesia sih. Tapi memang itu salah satu yang memang kita akui juga, kita memang jalan yang kita pilih untuk buku Fixer ini begitu gitu. Langsung Semoga batuk ya. menjawab Om Alim. Nah, mungkin ini nih karena kita sebetulnya gua nggak tahu sih, udah lama juga nggak live IG ini. Live IG tuh kayaknya sejam, tapi sejaman gitu ya. Kita sejam lah ya. Jadi sekitar 15-an menit lagi kita harus berakhir gitu. Nah, mungkin gimana sih Putra gitu ketika melihat upaya dari kita nih dalam pengertian ini, masukan juga nih untuk kita melihat upaya kita di Good School dengan membuat upaya pembacaan terhadap kolektif seni gini, dari perspektif Putra itu gimana tuh melihat upaya itu? Ya, ini pertanyaan yang lumayan butuh berpikir juga ya. Sebenarnya agak rumit juga ini tuh. Karena apalagi kalau di Aceh misalnya, kayak misalnya ada Aceh Jakarta misalnya, dan juga soal Tikar Pandan dan Aceh gitu ya, itu memang barangkali saya tidak memang sedikit berhati-hati dengan representasi. Makanya mungkin di sini kita berbicara soal bagaimana Tikar Pandan sebagai sebuah kolektif yang saya kemudian ada di dalamnya, dan tentu seperti dikatakan di awal, saya hanya punya pengalaman dengan Tikar Pandan, dengan pengalaman langsung dan wawancara dengan orang-orang yang lama gitu. Sementara dengan kolektif lain tentu ada keterbatasan ya untuk saya bicarakan tentang yang lain. Tapi ketika melihat Fixer ini, saya mungkin nggak bisa kasih secara tapi mungkin saya punya satu pandangan bahwa bagaimana penting untuk berjejaring, untuk mempunyai satu katakanlah konektivitas ya. Karena kalau kata bahasa Inggrisnya itu, we have built too many walls but less bridges. Kita sudah terlalu banyak membangun dinding tapi sedikit jembatan. Nah, tentu ketika Aceh misalnya punya riwayat panjang soal dinding itu ya, soal bagaimana dia kemudian bisa konfrontasi dengan siapapun misalnya, dan tapi saya memikirkan bahwa itu konfrontasi adalah sesuatu yang mudah sekali, tapi bagaimana membangun jembatan ini adalah suatu tantangan yang di sana butuh pemikiran, butuh diskusi, butuh negosiasi. Saya kira ini suatu jalan yang tidak mudah, tapi barangkali ada satu kritik, masukan, dan bagaimana ini terus biar bisa menjadi semacam jembatan yang itu sifatnya emansipatoris, sifatnya egaliter juga barangkali ya. Jadi ini yang sebenarnya yang ada di pikiran saya ketika melihat ini, gitu. Bagaimana pentingnya untuk to build more bridges ya, banyak jembatan dengan kawan-kawan. Karena kalau mungkin karena saya punya pengalaman hidup di wilayah konflik di mana orang berkonflik, bertikai, dan semuanya
sudah agak apa, bagaimana memikirkan alternatif lain yang kira-kira bisa menghubungkan, saling menghubungkan. Nah, kira-kira mungkin begitu, Kakak Berto. Mudah-mudahan cukup bisa menyiratkan sesuatu. Tentu dalam proses membangun jembatan ini tentu ada perlu masukan, kritikan, dan juga refleksi ke dalam masing-masing kita bagaimana seharusnya gitu. Ya, gue demen nih dengan apa kalimat terakhir dari apa Putra gitu ya. Kita terlalu banyak membangun dinding, tapi terlalu sedikit membangun jembatan. Itu keren tuh. Artinya bahwa terlalu banyak sekat-sekat di antara kita, tetapi yang kita perlukan sekarang, ini terjemahan gua ya, kita perlukan sekarang, kita upaya untuk membangun jejaring yang lebih luas, yang bagaimana membangun hidup bersama yang lebih saling membantu satu sama lain, entah misalnya membantu dalam hal apapun gitu, pengetahuan, resources material, ataupun tenaga manusia dan lain sebagainya, yang sebetulnya juga menjadi sesuatu yang kita di Fixer 2020 ini juga melihat itu sebagai sesuatu yang perlu banget, dan kita dorong untuk berjejaring itu semakin meluas dan semakin kuat gitu. Nah, ini udah 19.51 nih Om Putra, terima kasih banyak udah untuk waktunya. Tapi mungkin Jeng, gimana Jeng? Gua sempat melihat bibir lu bergerak mau ngomong. Wah gila lo, boleh juga membaca bibir gue toh. Tapi baru enggak sih, karena ini udah menit-menit terakhir. Cuma pengen mungkin Putra bisa share dikit sekarang di Tikar Pandan atau mungkin kawan-kawan lainnya di Aceh sedang ada kegiatan apa atau lagi merencanakan apa gitu, bisa share sedikit ke kita. Ya, ini satu hal yang ini inisiatif pribadi juga ya. Saya mulai melakukan apa yang saya sebut tadi bridging itu ya. Saya mulai ketemu dengan terutama generasi muda, milenial ya. Kadang-kadang dia tidak diberi tempat oleh struktur yang sudah lama, orang-orang senior ini ya. Jadi saya merasa perlu mendengar mereka. Jadi saya mulai ketemu terutama yang perempuan dan orang-orang yang tidak terwakilkan, maksudnya, dan senang mendengar cerita-cerita yang narasi-narasi kecil dari mereka gitu. Dan saya melihat ada talenta yang luar biasa juga. Dan mulai semacam melakukan upaya silaturahmi dengan kolektif-kolektif lain yang ada memikirkan bagaimana ada kemungkinan untuk membangun satu hal yang bisa dilakukan bersama. Jadi kayak misalnya terutama anak-anak muda, kolektif-kolektif yang baru, dan ya bagaimana menjalin inilah sehingga saya tertarik dengan istilah kolektif itu satu hal yang menarik, dan satu hal yang baru di telinga saya, dan memikirkan bagaimana, saya nggak tahu bagaimana ininya, tapi langkah terkecil itulah bagaimana melakukan bridging itu tadi dengan kawan-kawan muda gitu. Yang penting jangan lupa ngopi ya Put ya. Ya, itu penting sekali. Put, ya, kapan ke Jakarta bawalah sebagai buah tangan ya. Siap, Kakak Gue Berto. gak punya kopi tapi gue punya rokok. Yoi. Kawan Gue punya koreknya doang. Oke, ini ya, Jeng, Putra ini udah dikit lagi ini. Terima kasih banyak teman-teman yang juga ya Om Alin untuk komentarnya. Terima kasih banyak juga, dan juga teman-teman yang sudah mengikuti kita. Sebetulnya ini adalah sebuah kegiatan dalam rangka menyambut buku Fixer yang akan terbit di awal bulan Juli. Insya Allah semoga lancar ya. Enggak, insya Allah ini harus nih Jeng, udah harus di awal bulan Juli harus terbit. Harus terbit di awal bulan Juli, dan pastinya terbit di awal bulan Juli. Tetapi tentu saja kami juga berpikir untuk kegiatan kongko-kongko antar kolektif seperti ini akan terus kita adakan meskipun bukunya udah terbit dan udah dibaca teman-teman ya, untuk mengutip Om Putra tadi, membangun semakin banyak jembatan ya. Nah, dan untuk itu teman-teman semoga bisa terus mengikuti info tentang Fixer di Instagram kita, terus bisa kontak-kontak kita untuk apapun kalau mau ngobrol-ngobrol atau memberi masukan dan lain sebagainya. Kita juga nanti di 2 minggu lagi kalau nggak salah,
2 minggu apa seminggu ya? 2 5 minggu. Mei, Kita coba 2 minggu. per 2 minggu kita bikin beberapa series Iya ngobrol. betul. Mm-mm. Dan Semakin. konteksnya si buku ya. Nah ini Oming Putri mau ikut kongko-kongko, lu mah datang ke Good School aja, Ming. Di Ayo rumah dong, doang. Ming, sini Ming. Sindikat milenial juga nih, dari Pontianak gitu ya, sindikat milenial. Thank you juga sudah dongkrong bersama kita malam ini teman-teman dari Pontianak. Terus kita 2 minggu lagi tanggal 5 Mei akan akan ngobrol kayak gini lagi, mengeja fixer edisi kedua bersama Histeria dari Semarang, tentu saja bersama tuanku yang agung, Adin. Tuanku yang mulia. Oh, Pak, tuanku ada yang mulia, pertanyaan. Adin Boom. Apa tuh? Apakah bukunya nanti akan dijual bebas? Nah itu gimana? Dijual sih. Wajah lo agak... Nah, dijual bebas kan, tapi kalau melalui gua ada diskon kayaknya. Bukunya rencananya akan dijual bebas, tapi sebenarnya juga akan ada beberapa alokasi buat kawan-kawan yang misalkan untuk kebutuhan koleksi perpusnya atau ya di komunitasnya itu bisa juga mengajukan inilah DM atau email fixer lah, nanti bisa dikirim bukunya. Tapi Iya. dijual bebas ya. Dan kita rencana ini sih teman-teman, kita rencana juga pengen setelah bukunya terbit juga pengen ngobrol-ngobrol. Jadi kalau teman-teman misalnya pengen gitu ngobrol-ngobrol tentang itu, boleh DM aja di Fixer untuk misalnya kita kerjasama buat bikin diskusi. Ajak ngobrol Oming. Oming bener juga tuh, dia salah satu tokoh penting ya, sangat krusial untuk masa depan kesenian dan kebudayaan di Indonesia sebetulnya Oming. Setuju. Dan itu tadi teman-teman, misalnya kalau mau ngobrol-ngobrol atau mendiskusikan rencana buku ini sebelum terbit ataupun sesudah, boleh DM aja ke Fixer untuk nanti biar bisa kita diskusikan bareng apakah memungkinkan untuk diskusi dengan teman-teman di tempat teman-teman atau gimana, atau melalui Zoom atau apa gitu. Kami sangat terbuka sih untuk hal-hal seperti itu, karena kebetulan Kak Ajeng ini lagi sangat nganggur banget, waktunya banyak banget luangnya gitu, sehingga bisa. Lu tau, gue gila lo. Dikit-dikit Oke. diskusi di mana, dikit-dikit di partai ini. Gawat dia Put, sekarang Put. Bung Berto nih gawat Put. Mulai ini. Udah kalau udah mulai politik ini kita cukup aja lah. Kita cukup aja diskusinya. Sekali lagi terima kasih teman-teman. Ya, sekali lagi terima kasih dan betul. Dan sampai bertemu di Fixer yang kedua tanggal 5 Mei 2021 Mengeja Fixer yang kedua, seri kedua bersama Histeria dari Semarang, sebuah kolektif yang juga sebetulnya cukup malang melintang di kancah sosial budaya Indonesia. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa lagi. Ada Putra, ada Berto. Oming ditunggu di Good School. Oming ditunggu. Yo Putra, thank you ya. Dadah. Thank you. Terima kasih. Thank you. Salam buat semua. Gue stopin ya. Siap. Ya. Yo. Putra, salam buat yang lain ya.